Assalamualaikum, hai guys, mari fokus pada materi yang bakal dibahas di video kali ini dan gak perlu fokus sama sawo. Di 2 episode sebelumnya udah aku bahas mengenai quarter life crisis atau QLC, mulai dari pengertian, beberapa tanda-tandanya, fase QLC, serta fokus pada bahasan tujuan dan pilihan. Seseorang dalam masa QLC seringkali mengalami dilema terhadap apa yang dijalannya saat ini, bahkan merasa ragu dengan tujuan dan pilihan hidupnya. Untuk itu, penting, sekali lagi penting ya, untuk menentukan tujuan dan pilihan hidup yang akan diambil dalam mencapai tujuan yang kita cita-citakan, dalam rangka memperpendek masa QLC. Karena periode quarter life crisis hampir tidak bisa dihindari oleh setiap orang, satu hal yang pasti harus kita lakukan adalah menghadapinya. Nah, berikut beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghadapi quarter life crisis dan fokus pada tujuan serta mensinkronkannya dengan pilihan yang diambil. 1. Bersabar dengan proses diri. Jadi guys, setiap orang itu sudah mempunyai jatah rezeki dan timeline-nya masing-masing dalam mencapai kesuksesan. Semua itu tergantung usaha dan konsistensi dalam mencapainya. Nah, kita itu bukan manusia sempurna, tapi manusia yang senantiasa berusaha untuk menjadi lebih baik dari diri kita sebelumnya, ya kan? Nah, kesempurnaan itu ada dengan sabar dan syukur. Jadi kalau memang belum saatnya berhasil, ya bersabarlah. Bersabar itu bukan berarti pasrah ya, tapi lebih kepada mengizinkan diri kita untuk tetap melakukan upaya yang terbaik yang bisa kita upayakan dengan mencoba beberapa opsi misalnya dan mengharapkan hasil yang terbaik. 2. Lakukan hal yang membuat nyaman. Sebelumnya udah aku bahas ya mengenai 4 fase QLC, dan di fase-fase transisi itu adalah masa yang sangat menguras emosi, tenaga, pikiran. Herannya kenapa ya nggak sekalian gitu menguras lemak dan kebodohan. Tapi ya sudahlah ya. Nah, di fase transisi ini kita itu disarankan untuk melakukan hal-hal yang membuat kita nyaman, seperti olahraga, mendengarkan musik yang bisa meningkatkan mood, terus baca buku self-help yang bisa meningkatkan motivasi gitu misalnya. Intinya jangan memaksakan diri kita untuk melakukan hal-hal yang membuat kita merasa tidak nyaman. Karena yang kita butuhkan saat ini adalah ketenangan dan keyakinan bahwa everything's gonna be alright. 3. Jauhkan diri dari orang-orang yang memberikan dampak negatif. Jadi selain rasa nyaman, kita juga perlu dikelilingi oleh orang-orang yang memberikan hawa positif. Jadi hindarilah toxic society, toxic friendship, karena pertemanan itu kan semestinya positif, saling mendukung, saling membangun, bukan malah saling merugikan dan merusak ketenangan pikiran. Ya. 4. Cari hobi untuk mengurangi stres dan hidup lebih bahagia. Oke, ada orang-orang yang senang men-challenge dirinya, misal dengan naik gunung, ada orang-orang yang senang berteriak untuk melepaskan kepenatannya. Bisa lah kalau itu main ke pantai selatan yang ombaknya gede, bonus tuh malah ada Nyi Roro Kidul gitu. Ada orang yang suka diem sambil nungguin sesuatu terpancing di kailnya. Ada orang yang suka traveling, ada seorang yang suka olahraga, dan lain-lain. Semua orang mempunyai cara untuk melepaskan kepenatannya melalui hobinya masing-masing. Dan beberapa penelitian juga sudah membuktikan bahwa dengan kita melakukan hobi yang kita senangi, itu bisa membuat hidup kita jauh lebih sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. 5. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Kayaknya ini udah ada hampir di setiap episode ya aku bahas. Nah guys, media sosial itu sangat berpengaruh. Tapi guys, emangnya ada orang yang menampilkan sisi insecure-nya di hadapan media sosial? Mana ada. Tapi emangnya teman-teman pikir kalau orang yang selalu terlihat semangat dan termotivasi dalam hidupnya itu juga pasti semangat dalam hidupnya? Ya, belum tentu. Tapi apakah orang yang selalu terlihat tersenyum di media sosial itu juga tidak pernah mengalami sedih? Ya nggak mungkin. Tapi apakah orang yang hanya menampilkan capaian dan prestasi dalam hidupnya di media sosial itu tidak pernah mengalami masa sulit? Mustahil, Bambang. Tapi kan daripada kita menampilkan sisi sulit dalam hidup kita yang mana orang lain juga memang tidak peduli, ya mendingan menampilkan sisi baik, ya nggak? Nah, sisi baik yang ditampilkan oleh seseorang baik melalui media sosial maupun kehidupan nyata itu cukup dijadikan sebagai motivasi untuk memicu semangat kita gitu ya, bukan justru menjadikan kita merasa semakin terpuruk. Nah, jalan hidup setiap orang itu kan beda-beda masing-masing gitu kan. Jadi ya kita fokus aja dengan tujuan hidup kita dan nikmati setiap proses dan progresnya. Oke?
6. Bersyukur dengan pencapaian hari ini. Nah, bersyukur adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh ketenangan batin. Bersyukur itu tidak harus menunggu sesuatu yang besar, tapi bisa dilakukan dengan mensyukuri hal-hal kecil dan sederhana. Misal kayak bersyukur kita masih bernafas sampai hari ini, bersyukur untuk sandang pangan dan papan yang masih tercukupi sampai hari ini. Dan cara terbaik untuk bersyukur adalah dengan memaksimalkan potensi yang kita miliki. Karena gini guys, Tuhan itu sudah memberikan tools yang cukup untuk kita. Ada mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, ada akal untuk berpikir, ada hati, dan semuanya itu kalau kita maksimalkan tidak hanya membuat hidup kita menjadi lebih mudah, tapi juga insya Allah akan bermanfaat untuk orang lain. 7. Hiduplah di masa sekarang. Nah guys, hindarilah kata seandainya, karena 1, itu bisa membuka jalan masuknya setan, dan 2, membuat kita selalu menyesali keputusan yang sudah pernah dibuat. Kan masa lalu itu tidak bisa diubah, tapi masa depan itu kan bisa kita perbaiki. Jadi kita fokus aja pada masa sekarang dan masa depan, karena kita di masa depan itu ditentukan dari keputusan terhadap pilihan yang kita buat hari ini. Jadi susunlah rencana dan buatlah keputusan terbaik untuk masa depan kita. Masa depan kita loh guys, aku dan kamu gitu. Dan masa lalu itu cukup dijadikan refleksi dan evaluasi sehingga kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. 8. Berdoa dan berserah diri. Nah, ini masih nyambung ya dengan poin sebelumnya. Jadi kita sebagai manusia itu diwajibkan untuk berusaha berdoa dan berserah diri. Berdoa adalah penegasan status kita sebagai hamba, di mana kita itu tidak bisa melakukan apapun tanpa bantuan dan campur tangan dari Tuhan. Dan justru kalau misalnya tidak mau berdoa, itu berarti kita sombong. Ya, mana ada gitu ya, kita mau meminta bantuan, tapi kita tidak mengajukan proposal sama yang membuat keputusan. Mana ada? Anda siapa, ya kan? Nah, permohonan yang kita ajukan itu berupa doa ya. Dan selanjutnya kita berserah diri terhadap hasil akhir yang Allah tetapkan untuk kita. Sehingga pikiran dan hati kita itu menjadi tenang. Ya, manusia itu kan cuma bisa memprediksi dan merencanakan. Sisanya ya tinggal tawakal. Karena apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Tapi apa yang baik menurut Allah itu pasti baik untuk kita. 9. Berbagi dan menjadi manfaat untuk orang lain. Salah satu hal yang membuat kita merasa berarti adalah dengan pengakuan dari orang-orang di sekitar kita. Pengakuan itu bisa berupa ucapan terima kasih, syukur, maupun ungkapan sayang. Ada kebahagiaan tersendiri ketika kita mampu membuat orang lain tersenyum, ketika kita mampu meringankan kesulitan orang lain, ketika kita berbagi kepada mereka yang membutuhkan, dan lain-lain. Dan pikiran bahwa kita tidak berarti itu terbantahkan. 10. Temukan motivasi. Sebenarnya kalau motivasi itu nggak perlu amat kok. Yang paling penting adalah temukan hal-hal apa yang benar-benar kita senangi dan berasal dari diri kita sendiri sehingga kita mampu menjalankannya. Jadi balik lagi ya, kayak ketujuan itu kan harusnya benar-benar berasal dari diri kita kan, sehingga kita insya Allah akan mampu mencapainya. Dan meskipun banyak sekali pilihan yang tersaji dan rumit, insya Allah nanti kita akan mampu memprioritaskan pilihan mana yang akan kita ambil sehingga langkah kita dalam mencapai tujuan yang ingin kita raih itu semakin terarah. So guys, itu tadi beberapa hal yang dapat dilakukan dalam menghadapi quarter life crisis dan fokus pada tujuan serta mensinkronkannya dengan pilihan hidup yang diambil. Nah, intinya perbaiki mindset dan yakinlah bahwa semuanya akan baik-baik saja. Pilihlah lingkungan yang baik dan hindari toxic society. Lakukan hal-hal yang kamu senangi dan berasal dari diri sendiri. Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk senantiasa berdoa dan berserah diri. Oke, semoga apa yang aku sampaikan hari ini bermanfaat. Dan belum selesai, kita masih membahas soal quarter life crisis di episode berikutnya, insya Allah. Dan dukung aku terus untuk bisa tetap menebarkan kebaikan melalui channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe buat yang belum subscribe. See you next video. Assalamualaikum. Guys, aku mau nanya dong, serius. Kenapa kulit ini disebut warna sawo matang? Ini sawo juga matang. Perasaan warnanya nggak sama gitu. Atau mirip?